Perkenalkan, saya Gideon Pratama Widatka di sini akan menjelaskan mengenai TP modul 3. Sebelumnya, selamat malam. Mungkin di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang atau background dari malware threats. Di mana malware threats adalah perangkat lunak yang berbahaya di mana dirancang untuk merusak, mencuri atau mengganggu sistem komputer. Yang dimana jenisnya meliputi virus, lalu juga worm, lalu trojan. Setelah itu ada ransomware, juga ada spyware, lalu juga adware. Nah, mungkin saya akan lanjut ke yang soal nomor 1. Nah, di mana menurut saya landscape ancaman malware ini akan terus berkembang, yang dimana akan berdampak serius pada sektor keuangan. Karena mungkin lembaga seperti pada case tadi yang dimana ditulis di dalam TP ini, yaitu case-nya pada ABC Financial Service, yang dimana menjadi target utama dari pencurian data, lalu penipuan, dan sabotase sistem. Lalu juga tantangan utama yang dihadapi di sini meliputi adanya kompleksitas malware modern, lalu juga kerentanan dari sistem legacy, serta kebutuhan menjaga ketersediaan layanan di sini tanpa mengorbankan suatu keamanan. Nah, yang kedua itu menurut saya di sini serangan malware yang berhasil ini dapat menimbulkan sebuah kerugian finansial yang berupa pencurian dana atau juga biaya pemulihan sistem yang cukup besar, serta kerugian tidak langsung seperti denda-denda dari regulasi di negara-negara tertentu, lalu juga reputasi dari perusahaan juga rusak, jadi akan berakibat pada hilangnya kepercayaan dari nasabah dan akan menurunkan juga loyalitas dari nasabah. Nomor 3 di sini, peningkatan keamanan dapat dilakukan melalui penerapan dari endpoint protection berbasis AI, lalu juga firewall generasi baru dan juga intrusion detection system atau IDS, serta enskripsi pada komunikasi aplikasi web. Pemantauan jaringan secara real time dan segmentasi jaringan juga diperlukan untuk meminimalisir penyebaran malware jika terjadi intrusi. Nomor 4, keseimbangan kenyamanan dan keamanan di sini menurut saya dapat dicapai melalui penggunaan autentikasi multifaktor yang tetap ramah pengguna. Lalu juga penerapan single sign-on serta interface aplikasi yang intuitif. Dengan demikian perlindungan tetap kuat tanpa mengurangi pengalaman pelanggan, yang juga di sini diaplikasikan dalam layanan digital. Lalu nomor 5 yaitu pelatihan dan kesadaran karyawan di sini memainkan juga peran sentral karena human error seringkali menjadi pintu masuk dari serangan. Di mana ABC Financial Service di sini perlu mengadakan pelatihan secara berkala. Lalu juga ada pelatihan mengenai simulasi serangan phishing dan menyediakan materi edukasi interaktif agar karyawan selalu peka terhadap ancaman dan juga harus adanya disiplin untuk menerapkan dari SOP yang ketat. Selain itu juga nomor 6 di sini estimasi kerugian itu dapat juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana meliputi biaya pemulihan sistem, lalu juga ada potensi kehilangan transaksi, denda dari regulasi, dan juga biaya-biaya hukum. Dan sementara secara kualitatif mencakup kerugian secara reputation, kehilangan kepercayaan publik, dan juga potensi penurunan mungkin dari nilai sahamnya. Nah, nomor 7 di sini terkait dengan OJK ISO 27001. Di mana regulasi dan kepatuhan seperti ini serta standar internasional di sini berfungsi sebagai sebuah kerangka kerja untuk membangun sistem keamanan yang terukur. Ini kegagalan dalam mematuhi standar ini beresiko menimbulkan sanksi hukum, kehilangan izin operasional, serta exposure kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang itu. Dalam hal ini serangan ke
mungkin ke ABC Financial Service. Lalu nomor 8, di mana langkah teknis forensic analysis meliputi akuisisi data log, analisis memory dump, reverse engineering malware, serta tracing dari aktivitas jaringan. Dimana hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi vektor serangan dan memperbaiki celah keamanan serta menyusun strategi pertahanan jangka panjang yang lebih adaptif. Nah, mungkin dari jawaban-jawaban tersebut, saya mungkin membaca-baca dari artikel-artikel mengenai serangan-serangan yang terjadi terhadap lembaga-lembaga keuangan yang juga dipengaruhi dari malware gitu. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.